Sobat Suara Nusantara, kembali lagi bersama aku di podcast yang akan membahas isu-isu terkini tanah air dengan suara yang jernih dan pandangan yang tajam. Topik hari ini sangat penting banget nih, dan terlebih sangat dekat dengan lingkungan kita, yaitu tambang batu bara ilegal yang ditemukan di kawasan ibu kota Nusantara. Siapa ya yang berperan di balik layar? Sebelum kita kupas lebih lanjut, hari ini saya akan kedatangan 3 orang hebat dan luar biasa nih. Yang pertama ada narasumber hebat kita, Bapak Dr. Andes Airil Junior, MSI, Direktur Pengawasan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Silakan Bapak dan selamat datang di podcast kami. Beralih dari narasumber, hari ini juga kita kedatangan 2 tamu spesial nih. Ada Kak Amanda Salsabila, warga lokal Sepaku, Kalimantan Timur, dan Kak Aska Hairunisa, SHUT NVF, aktivis lingkungan dari pendiri Koalisi Hijau Nusantara. Oke, mungkin kita langsung aja nih, saya udah penasaran banget sama kasus tambang ilegal ini. Jadi saya langsung ingin bertanya nih ke Pak Air ya. Oke, jadi Pak, bagaimana sih awalnya tambang ilegal di kawasan IKN ini bisa terdeteksi langsung oleh pemerintah? Baik, saya akan menjelaskan dan bercerita seperti apa awal mula dari tambang ilegal liar ini. Awalnya itu kami menerima laporan dari warga dan aktivitas lingkungan. Setelah kami turun ke lapangan, kami menemukan tambang-tambang yang masih aktif dan masif. Lubang-lubang tambang aktif, alat berat, dan jalur distribusi. Ini mengejutkan karena itu kawasan zona inti pembangunan IKN yang seharusnya steril dari kegiatan eksploitasi. Mungkin itu saja. Oke, mungkin saya langsung masuk juga nih ke Kak Amanda. Jelas ya yang sangat terdampak dengan kasus tambang ilegal ini. Jadi Anda dan warga sangat jelas-jelas terdampak. Mungkin apa sih yang dirasakan warga selama ini nih Kak? Saya dan warga tentu merasa sangat aneh karena beberapa hari belakang ini ada banyak mobil truk besar yang keluar masuk hutan pada saat malam hari. Tapi kami tidak banyak berbicara karena takut adanya kekhawatiran yang dilabeli sebagai pengganggu pembangunan nasional. Oke, berarti sangat jelas ya teman-teman. Warga tuh sangat terganggu dari aktivitas lingkungan ini. Mungkin sekarang kita langsung aja nih ke Kak Aska Hairunisa nih. Anda yang menyuarakan kasus ini sejak awal nih Kak, apa kesan utama dari hasil investigasi Koalisi Hijau? Kami melihat ini bukan tambang kecil, skala kecil ya. Praktik terorganisirnya dan bisa lepas dari pengawasan pemerintah. Padahal ikan itu kawasan prioritas nasional, jadi siapa yang melindungi mereka? Sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Kak. Tentu nih, Kak Aska dan Kak Amanda sebagai generasi muda cukup prihatin nih dengan kondisi tanah air kita. Jadi Kak Aska dan Kak Amanda ini bisa langsung nih bertanya atau menyampaikan pertanyaan kepada Pak Airil nih yang lebih paham mengenai tambang ini. Pak, bagaimana kegiatan sebesar itu bisa tidak diketahui sejak awal? Apakah memang tidak ada peninjauan di wilayah tetap di pengawasan pembangunan IKN? Baik, saya akan menjawab. Itu jadi evaluasi besar bagi kami. Memang, pengawasan ini di tahap awal masih terbatas. Fokus lebih banyak ke pembangunan infrastruktur. Setelah kejadian ini, kami segera tingkatkan sistem pengawasan, baik dari aparat maupun teknologi satelit. Lanjut pertanyaan kedua, karena kami sebagai masyarakat tidak merasa mempunyai hak suara akan hal ini. Baik, kedepannya kami akan membentuk forum komunikasi masyarakat lokal bersama otorita IKN. Kami juga akan buat jalur pelaporan resmi dan perlindungan pelapor. Kami sadari keterlibatan warga sangat penting agar pembangunan berjalan adil dan transparan. Oke, tadi itu pertanyaan dari Kak Amanda nih. Mungkin kita langsung pindah aja nih ke Kak Aska. Mungkin Kak Aska nih bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada Pak Airil. Oke, pertanyaan pertama saya, Pak Airil. Siap. Apakah pemerintah bersedia membuka dan
data izin tambang di sekitar IKN karena keterbukaan data penting agar publik bisa mengawasi. Siap. Di Ambaska, kami sedang koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk merilis peta izin usaha pertambangan secara digital dan publik. Itu bagian dari komitmen keterbukaan informasi yang sedang kami dorong. Baik, Pak. Pertanyaan saya yang kedua, apakah pelaku besar seperti pemodal dan penadah batubara juga akan dijerat hukum? Karena biasanya yang disalahkan hanya operator lapangan. Kami sudah bekerja sama dengan Bareskrim dan PPATK untuk menelusuri aliran uang dari aktivitas ilegal ini. Pelaku besar termasuk pemodal akan kami kejar. Tidak ada kompromi dalam hal ini. Baik. Terima kasih. Baik nih, obrolan dan diskusi kita hari ini sangat-sangat membuka mata ya teman-teman, bahwa pembangunan ibu kota baru bukan hanya soal jalan dan gedung mewah, tapi juga soal keadilan, kejujuran, dan keberpihakan kepada lingkungan dan masyarakat. Terima kasih Pak Airil, Mbak Manda, dan Mbak Aska Siap. atas waktu dan pandangannya. Saya Amanda, pamit dari Suara Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap peduli, tetap kritis, dan tetap menjadi bagian dari perubahan.